Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Seorang pasien dalam pengawasan meninggal dunia. Total sudah 7 orang meninggal dunia akibat terinfeksi COVID-19. Gunung Anak Krakatau erupsi keluarkan bau belerang menyengat. Warga panik berhamburan keluar rumah. Solusi mencari nafkah di zaman virus saat ini. Seorang pangkas rambut pangkalan beralih keliling dan gunakan alat pelindung diri saat cukur konsumennya. Terus. Jadi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan, Sabtu dini hari akhir pekan kemarin erupsi. Terdengar suara dentuman seperti gunung meletus sebanyak 2 kali. Dari rekaman CCTV Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Gunung Anak Krakatau memuntahkan lava dan abu vulkanik dengan tinggi kolom abu sekitar 200 meter. Kemudian kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah selatan. Erupsi Gunung Anak Krakatau ini terekam di seismograf dengan amplitude maksimum 40 mm dan durasi 72 detik. Itu dia akan mengeluarkan belerang. Kemudian dampak adanya suara letusan Gunung Anak Krakatau ini, warga di Kalianda, Lampung Selatan panik berhamburan keluar. Mereka trauma dengan bencana besar tsunami Selat Sunda yang terjadi pada akhir tahun 2018 lalu. Karena informasi dari BMKG masih aman dan terkendali. Dan untuk status anak Gunung Krakatau pada saat ini masih pada level 2 waspada. Petugas BPBD Lampung Selatan berpatroli berusaha menenangkan warga agar kembali ke rumahnya dan tidak perlu mengungsi. Petugas BPBD mengklaim mendapat informasi dari BMKG setempat bahwa situasi Gunung Anak Krakatau masih aman. Meski status Gunung Anak Krakatau saat ini waspada atau di level 2. Wisatawan dan nelayan dilarang mendekati tubuh Gunung Anak Krakatau radius 2 km. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Situasi erupsi Gunung Anak Krakatau pada Sabtu siang sudah relatif normal. Dari data pos pantau Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan, Gunung Anak Krakatau sudah tidak mengeluarkan lava pijar maupun suara dentuman. Meski demikian, erupsi tetap ada ditunjukkan dengan menyemburnya abu vulkanik mencapai ketinggian 1000 meter di udara ke arah utara atau ke arah Bandar Lampung. Status Gunung Anak Krakatau di level 2 waspada. Nelayan dan wisatawan masih dilarang mendekati Gunung Anak Krakatau di radius 2 km. Erupsi ini terjadi karena Gunung Anak Krakatau sedang mengalami perkembangan pembentukan tubuh. Karena sedang aktif kan, dia sedang membangun kembali tubuhnya. Jadi ya untuk yang letusan kali ini emang kita bisa melihat sinar apinya, mungkin energinya sedikit besar ya. Dan yang jadi heboh masyarakat sini kan kebetulan yang ini bau belerangnya tercium sampai Kalianda. Erupsi Gunung Anak Krakatau yang mengeluarkan suara dentuman beberapa kali terjadi pada Jumat malam hingga membuat warga panik.
Warga di 2 kecamatan diantaranya Kecamatan Raja Basah dan Kecamatan Kalianda sempat mengungsi karena khawatir akan menimbulkan tsunami seperti akhir tahun 2018 lalu. Pasalnya erupsi Gunung Anak Krakatau terakhir ini juga mengeluarkan bau belerang yang sangat menyengat dan belum pernah terjadi sebelumnya. Ke atas itu tuh bau belerang. Bau belerang. Oh, bau. Bau belerang. Menyengat gitu. Krakatau langsung merah gitu. Kelihatan dari sini. Kelihatan dari sini, dari atas itu, padahal busi ke atas itu kelihatan semua. Sementara itu dari data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Pos Pantau Krakatau, Lampung Selatan pada Minggu siang, ombak di sekitar Gunung Anak Krakatau juga sudah relatif tenang. Warga diimbau tidak panik dan tidak perlu mengungsi. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Masih kerap ditemukannya kasus demam berdarah di beberapa wilayah Kabupaten Tulang Bawang membuat petugas kesehatan siap siaga. Salah satu upayanya adalah melakukan pengasapan atau fogging di sejumlah desa. Fogging ini Minggu siang dilakukan di Desa Tritunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung. Fogging pertama dilakukan di desa ini karena ada 8 warga yang terserang demam berdarah dengue beberapa hari lalu. Fogging dilakukan petugas puskesmas di sejumlah lokasi yang dianggap dapat menjadi sarang nyamuk, seperti selokan, dapur, hingga gudang rumah warga. Upaya ini diharapkan dapat membasmi jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti yang masih berkembang biak karena masih musim penghujan. Himbauannya sebenarnya kalau untuk mengenai fogging ini ya sebenarnya tidak menyelesaikan masalah ya, karena fogging hanya membunuh nyamuk-nyamuk yang dewasa saja. Yang paling penting itu tetap 3M+ itu, artinya menguras bak mandi atau penampungan air, membuat barang-barang bekas dan mendaur ulang barang-barang bekas, kemudian menutup tempat penampungan air agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Sebagai bagian dari pencegahan, petugas juga menghimbau kepada warga untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu juga melakukan upaya mengurangi perkembangbiakan nyamuk dengan yakni rutin menguras bak mandi, menutup penampungan air, dan mengubur barang-barang bekas yang dapat menampung air. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.